Hello, hello, welcome back to Guest Star. Karena setiap tamu adalah bintang bareng saya Bayu Pradana. Yang mana kali ini saya nggak sendiri tapi rame banget nih di studio bareng saya. Ada Anzu. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah, ini ya kalau mau tahu ya, ini jauh-jauh akhirnya bisa capek ya. Tapi meskipun jauh tapi tetap dekat di hati. Asik. Tapi supaya lebih dekat ke hati pemirsa, bisa dikenalin dulu mungkin. Ada siapa aja di sini? Oke, kita dari Anzu, saya Nungki di vokal, ada Irfan di drum, ada Ivan di bass dan Yudis di gitar. Wah, ada 4 pria dari Serang nih ya. Betul, dari Banten Serang. Ini kalau boleh diceritakan, Anzu ini berdiri sejak tahun Anzu di 2022. 2022. 1 September. Cerita sedikit dong. September 2022. Tapi Cerita memang sedikit dong Mas Nungki. Kira-kira apa yang membuat kalian bersatu? ya memang sebelumnya kita punya backgroundnya band masing-masing sebelum kita terbentuk Anzunya. Tapi pada saat 2022 ada satu project yang alhamdulillah mempersatukan kita gitu, mempersatukan kita sampai sekarang alhamdulillah jalan Anzu gitu. Oke, punya band masing-masing dulu nih berempat. Tapi apakah memang dari awal sebenarnya bandnya ini genrenya sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda sih kalau genre, berbeda-beda. Tapi kan kalau dulu mungkin masih festival. Kalau dulu kan band-bandnya band-band festival. Dulu kita dari band festival sampai ke industri. Kalau Anzu ini baru terbentuk buat ke industrinya gitu. Kalau dulunya kita band-bandnya band festival aja. Oke, meskipun band festival juga susah nggak sih sebenarnya nyatuin? Mungkin rasanya kan beda-beda. Udah punya band masing-masing gitu, tapi kayak ayo kita bikin satu yuk gitu. Itu kayak bikin gado-gado. Bener. Agak susah sih, cuma tapi kan tetap visi misi kita sama sih. Visi misi kita sama, alhamdulillah. Jadi kebentuknya enak aja, cair gitu. Apa tuh visi misinya? Visi misinya Ya, tujuan yang sama ya. ya tujuan kita sama sih, bisa membawa musik kita Lebih luas lagi. lebih luas lagi. Lebih luas lagi, oke. Dan juga pastinya berpatokan pada Pancasila ya, sebagai ideologi kita bersama. Tapi namanya cukup unik ya, Anzu. Anzu, Katanya ini dari nama burung dari bangsa Sumeria kuno. Sumeria. Kenapa yang diambil burung Anzu tersebut? Kenapa nggak burung emprit gitu kan? Jelas suaranya bagus gitu, perkutut gitu kan. Kalau emprit nggak enak. Emprit. Begitu kita kali emprit. Aneh jadinya. Iya. Ya, kenapa Anzu? Karena memang filosofinya sih bagus sih, katanya sih Anzu ini, burung Anzu ini suaranya bisa menggetarkan dunia. Oh. Iya, kita baca dari filosofinya sih seperti itu. Jadi makanya kita ambil nama Anzu. Oh, sebagai doa juga ya. Yes, doa juga. Oke, itu lama nggak sih nyari nama sampai ke Sumaria? Jauh ya. Cukup jauh loh. Kok bisa ketemu gitu? Biasanya nyari nama kan dari yang ada di sekitar gitu. Kalau lama sih memang proses ya. Pada awalnya memang mungkin nama juga belum didiskusikan dulu Sama manajemen ya. seperti apa nih nama yang bagus, karena memang nama adalah doa kan. Doa. Jadi kita benar-benar prepare untuk mencari nama ini. Pertama kali masuk pun namanya belum kita pikirkan, karena kita bikin lagunya sampai akhirnya mau rilis baru kita pikirkan namanya. Terbentuklah Anzu itu. Memang agak panjang nyari nama Anzu. Panjang ya. Agak panjang memang. Iya benar. Soalnya jauh juga saya lihat. Nah, terus sering berjalannya waktu hingga 2023 terbitlah single pertama. Yes. Judulnya? 2023 single pertama judulnya Aku Ingin Jawaban. Aku Ingin Jawaban. Aku Ingin Jawaban. Oke. September kemarin ya. September 2023. 3 ya. September 2023 gitu. Sebenarnya siapa yang sebenarnya mau jawaban? Kenapa bisa jadi single? Gimana? Kebetulan dia yang bikin. Ya kebetulan untuk lirik saya yang nulis. Jadi memang si lagu Aku Ingin Jawaban dari cerita 3 orang ya. Istilahnya posisinya cowok sih sebenarnya. Kita cowok. Untuk menentukan pilihan gitu. Jadi yang pertama dia butuh kepastian. Sebenarnya pilih siapa gitu. Pilih si A atau si B. Akhirnya dirangkum jadi sebuah karya dan coba kita presentasikan ke teman-teman dan terbentuklah si lagu itu dalam bentuk format konsep akustik ya. Gitu. Aku Ingin Jawaban. Apakah berarti ini artinya dari cerita nyata? Ya bisa jadi seperti itu. Paling ujung kayak ngangguk.
Kayaknya saya deh. Tapi susah nggak sih untuk membuat, ini kan cowok-cowok semua kan kalau band tuh identik itu, susah nggak sih buat cowok-cowok tuh curhat gitu sampai akhirnya bisa jadi lagu? Ya. Sebetulnya kalau inspirasi untuk menuangkan cerita ke dalam lagu memang tergantung ya mood sih biasanya. Mood. Apa yang dilihat itu bisa ngalir ke dalam bentuk tulisan. Biasanya itu kalau saya yang nggak tahu kalau vokalis Ya, biasanya beda lagi nih. Kalau kita curhatnya kan susah, kalau curhat ke teman kan agak bingung, makanya curhatnya ke lagu. Oh gitu. Curhatnya di buku ditulis jadi lagu. Gitu. Abis ini saya harus belajar nih kan nulis lagu nih. Curhat ke teman malah bocor ya. Mending kita bocor jadi lagu, jadi karya. Oke. Kalau boleh tahu, Anzu ini sebenarnya mau dikenal sebagai band dengan cita rasa musiknya seperti apa? Apakah juga masih bermain di identik dengan cinta-cintaan atau seperti apa? Luas ya, kalau kita sih lebih ke luas karena kan single kedua juga nggak ke cinta kan. Tapi kita sebutnya apa? Genrenya itu pop baper sih sebenarnya. Baper tuh dalam- baper. ya, Nah, pop baper itu kan banyak ya. Banyak. Jadi bapernya itu nggak melulu tentang kesedihan. Yes, Ya artinya tentang cinta. apa yang kita tuangkan ke karya bisa melibatkan perasaan gitu ya. Contoh kayak di single kedua itu kan kita buat karya yang benar-benar relate ya dengan Yes, betul. kehidupan. Dengan kehidupan sehari-hari. Apa ya? Ntar kita bahas di segmen kedua aja. Jangan dibongkar dulu. Oke, tapi bener sih, baper adalah bawa perasaan. Perasaan kan banyak, nggak harus jatuh cinta, Yes, gitu Iya. kan. Ini selalu saya tanyakan ke tamu-tamu saya yang ada di sini. Sekarang kan zamannya Gen Z, ya kan? Susah nggak sih untuk ngerangkul pasar Gen Z? Atau masih Gen Z? Tipis-tipis. Susah nggak? Ya, pastinya sih kalau dari segi musik, terus kita menyesuaikan. Kita sih, menyesuaikan. gitu aja. Makanya tadi termasuk karena kan memang sekarang ini nuansa yang relate dengan kehidupan. Jadi entah mau tema tentang cinta atau apapun itu, Yang penting yang sesuai pasti dengan itu ya, yang relate dengan kehidupan itu pasti melihat di era sekarang menyesuaikan seperti itu. Gitu. Lirik-lirik buat galau-galau atau apa gitu kan. Disesuaikan gitu. Saya yakin sih umurnya nggak jauh dari saya nih. Jadi pasti tahu kalau zaman dulu itu bikin musik, bikin video musik, terus ada tangga lagu ya kan. Tapi kayak kalau anak zaman sekarang kan beda ya. Yes. Harus masuk ke sosial media gitu. Kalau dari Anzu sendiri melihat sosial media ini seperti apa? Peluang atau ancaman? Bisa dua-duanya sih. Itu bisa dua-duanya sih sebenarnya. Benar-benar bisa dua-duanya. Bagaimana kita Islam menyikapinya ya. Betul. Jadi menggunakannya dengan bijak gitu. Karena memang media sosial tahu sendiri ya sekarang eranya dikit-dikit istilahnya langsung Viral. Ketik rame sedikit dikit. Rame. Seperti viralnya sekarang. Bahaya. Gitu sih. Kalau keuntungannya apa yang kalian lihat dari sosial media? Kita bisa menyebarluaskan lagu-lagu kita dengan mudah sih sekarang. Ya, Kalau dulu kan jangkauannya kan agak lumayan luas kalau sekarang. Kalau dulu mungkin terbatas. Tapi kalau sekarang dengan adanya sosial media ini luar biasa sih. Ya, membantu Untuk lah. promo dan lain-lain itu luar Sangat biasa. membantu ya. Dulu kita kalau mau dengar lagu harus beli kaset. Betul. Nah, kaset pita siapa yang zamanin? Ini yang nonton Gestar masih zamanin gak ya kaset pita? Terus sekarang lagi sibuk apa di berarti? Masih produksi ya. Produksi tetap, kita produksi lagu tetap. Kebetulan juga selain produksi kita juga kan kegiatannya punya masing-masing juga di selain band. Nah, kita juga pekerja. Oh, Selain kerja band. juga. Sama lah kita berarti. Pejuang gitu. Jual receh. Oke, 2022 Anzu terbentuk. Langsung berempat berarti. 2022 terbentuk kita bertiga dulu. Bertiga. Yang baru adalah? Yang baru adalah Mas Yudis. Oh, Mas Yudis gitu. Susah nggak sih untuk menyatukan Mas Yudis atau? meyakinkan Mas Yudis? Kalau susah sih enggak, karena kita memang satu daerah. Semuanya kan satu daerah. Jadi alhamdulillah kebetulan juga teman lama semua. Jadi ketika kebentuk Anju sudah chemistry-nya sudah kebentuk semuanya gitu. Jadi alhamdulillah sih udah langsung nyatu. Itu gampang-gampangnya. Tantangannya apa? Tantangannya ya sebenarnya sih paling masuk ke ini aja ya tahap pembuatan lagu. Pasti ada perdebatan-perdebatan, tapi ya artinya itu buat istilahnya buat
menjadikan karya yang lebih baik, yang lebih ya. bagus lagi gitu. Sangat diperlukan sih sebetulnya gitu ya sebenarnya. Sebelum kita akhirnya tadi taping ya, kita ngobrol, biasanya kalau band itu tantangannya adalah chemistry, Yes. ya kan? Dan juga apa Mas Yudis? Jangan disebut, supaya bisa pulang ya. Aman. Nggak, tapi untuk menyatukan chemistry 4 kepala gitu kan, masih kan tadi kan kita ada tantangan-tantangan juga gitu, ada perbedaan-perbedaan gitu. Kalau terjadi perbedaan gitu, siapa yang mengambil andil dan bagaimana cara menenangkannya? Saling sih Saling sebenarnya, aja sih. kita sih saling, nggak ada yang harus siapa yang di apa namanya, Seperti leader atau gitu ya, leader sebenarnya atau saling apa. aja. Kita saling aja sih, saling ingetin, karena kan memang pasti sih salah paham itu pasti ada, makanya harus saling mengingatkan di antara satu sama lainnya gitu. Kalian kan emang dari awal itu udah ngeband gitu, Yes. festival dan lain-lain gitu. Ada nggak band Indonesia yang menjadi inspirasi kalian siapa? Band Indonesia Gigi sih. Gigi. Bukan ada yang beda? Aku suka Gigi. Atau sepakat semua? Dewa. Dewa. udah Dewa. pasti ya. Oh banyak ya. Banyak sih, Lawn Seven, kita referensinya sih ke situ. Dari band idola tersebut akhirnya terus berkarya, single pertama 2023 dan terciptalah single Betul. di 2024 2024 ini. Apa itu? Tahan dulu. Baru sama begini. Karena kita akan kembali usai satu ini. Tetaplah di Gestar. Oh, udah ya. enggak sih ya. Kalau festival udah enggak Kalau festival udah enggak, tapi kalau ke kafe kemarin kayak kemarin di satu kafe ada lah ya, kita coba untuk promosikan. Nah, gitu. Kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Masih bersama saya Bayu Pradana dan masih bersama tamu-tamu saya, ada Anzu Band di sini. Halo. Yang tadi sudah cerita banyak bagaimana berdirinya Anzu sampai asal mula nama Anzu mula tadi nama yang Anzu. cukup lama ya. Yes. Dan juga pastinya ada band-band yang ternyata menginspirasi Anzu hingga sampai saat ini. Betul. 2024 menjadi tahun bagi Anzu ini untuk berkarya lagi. Punya single, judulnya adalah, saya nyontek sedikit, Pusing Mikirin Hutang. Yes. Nah, inilah yang tadi ditahan-tahan, ternyata judulnya Pusing Mikirin Hutang. Cukup gebrakan sih ini untuk di musik Indonesia, ya kan? Awalnya tadi single pertama 2023, Cinta. Menunggu Jawaban Cinta, ya kan? Banyak lah, cinta itu makanan wajib di Indonesia. Yes, Kenapa hutang gitu? Kenapa hutang? Kenapa ini curhatan siapa, boleh dibocorin? Nggak apa-apa sih karena apa ya, emang pada saat jadi lagu itu sih kita lagi ngobrol diskusi seputar pinjaman kehidupan, seputar kehidupan kita ya, kayak kita punya pinjaman lah, punya kredit seperti itu kan. Jadi tiba-tiba aja muncul inspirasi, kayaknya enak dibikin lagu yang benar-benar kalau hutang kan kayaknya sih memang relate hampir semua orang, Dekat dengan masyarakat gitu ya. betul, dekat dengan masyarakat. Makanya coba kita tuangin lagu ini, lagu yang benar-benar kita rasakan juga. Semoga juga orang lain juga bisa merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan gitu. Jadilah lagunya. Bocoran sedikit nih, struktur lagunya seperti apa? Apakah memang menjadi jalan keluar dari hutang atau seperti apa? Pesan-pesan di dalamnya? Oh, pesan-pesan di dalamnya apa ya? Ya sebenarnya pertama tujuannya dibuat pas pertama kali membuat lagu ini memang yang tadi menyesuaikan Gen Z itu kan. Jadi kita pengen punya karya yang benar-benar relate dengan pendengar kita gitu. Satu, yang keduanya kita ingin memberikan pesan di lagu ini bahwa kita ingin memberikan energi, kamu nggak sendirian dengan istilahnya dengan banyaknya beban, cobaan. Membuat jadi penyemangat. Jadi lah. penyemangat gitu. Oh, jadi penyemangat ya? Yes. Kan di situ ada liriknya Penyemangat sih ya, sebenarnya. ada Iya, lirik ya. lebih ke penyemangat sih. Gitu. Inilah definisi Mik lunas hutang ya. Iya. Kita bersemangat lagi nih, bersemangat Nyari rezekinya. cari rezeki untuk Iya. bisa keluar dari Bisa keluar. lingkaran Ya. itu. Gitu sih. Ini cukup unik ya, karena tamu-tamu saya biasanya di sini kalau bandnya musiknya biasanya nggak percintaan, biasanya kalau Gen Z itu mental health. Yes. Nah, ini sebenarnya masih ada hubungan dengan mental health, tapi lebih ke financial health gitu ya. Mas Dimas sebagai penulis lagu ini ada
Bener, Mas Irfan yang nulis. Bareng sih. Oh, bareng. Kita berdua. Oke. Ada kesulitan nggak sih sebenarnya kan dari awalnya emang kayaknya lucu nih jadi lagu gitu. Justru ini unik banget ya. Iya. Lagu ini unik banget, jadinya cepet banget malah. Berapa lama? 1 hari. 1 hari. No way, 1 hari. 1 hari itu langsung jadi. Kebetulan di refnya saya yang nemuin sampai akhirnya saya punya nada nih, saya kirim ke Mas Ivan, tolong buatin liriknya itu langsung jadi tuh, langsung 1 hari langsung jadi, langsung ayo kita coba rekam langsung deh, langsung 1 hari. Yes, betul. Itu unik banget. Single yang cepet sebelumnya berapa lama? banget. Single sebelumnya berapa? nunggu Udah jawaban. lumayan lama sih karena kan Sebulan lebih? Lebih. Lebih. Iya, ya. Lebih dari sebulan. Cinta lebih dari sebulan. Hutang 1 hari. karena kita merasakan, kita sama-sama merasakan, tapi memang itu sih uniknya. 1 hari itu kita juga nggak nyangka sih ya, maksudnya 1 hari udah langsung jadi bagannya keseluruhan. Itu luar biasa sih. Ini kan menjadi sebuah ide yang cukup mahal gitu ya. Kayak baru kali ini Anda mengangkat hutang ke dalam lagu gitu, tapi juga tadi balik lagi lebih dekat ke masyarakat gitu. Sebelumnya percintaan, sekarang juga lebih dekat ke masyarakat, genrenya, temanya gitu. Apakah akan mengetuk akhirnya tema ini yang mau buat Anzu ke depannya? Yang relate gitu, yang lebih dekat banget gitu. Yes, kalau kita sih memang inginnya sih Seperti itu. seperti itu ya. Maksudnya semua lagu-lagu kita ini bisa relate ke kehidupan. Karena kan apalagi Gen Z kan, Gen Z itu lebih pakai lagu-lagu yang relate untuk sound-sound mereka. Itulah maksudnya sebagai promosi juga sih kita gitu. Untuk bisa lagu kita tuh dipakai di masyarakat luas juga. Benar. Bisa kena juga. Akhirnya gitu. bisa dapat Betul. promosi gratis ya. Nah, kita doakan nih supaya nanti Amin. pusing mikirin hutang ini bisa meledak gitu. Amin. Gitu. Targetnya sebenarnya untuk ke depan dalam waktu dekat ini deh. Ada target gak? Apa? Keluarin single-single selanjutnya. Oh, masih akan ngeluarin Yes, single-single betul. selanjutnya. Gitu. Ada kepikiran mungkin apalagi yang mau dicoba setelah hutang? Tema apa lagi yang mau kita angkat? Mungkin kredit. KPR mungkin. Kalau untuk konsentrasinya sebenarnya kita masih berusaha untuk memberikan karya yang terbaik. Jadi terus berkarya. Gitu. Selain ini nanti tema seperti apa. Jadi lebih fokus banyakin karya dulu. itu sih sebenarnya. Apakah kalian juga mengenalkan secara off air juga nih lagu-lagu kalian? Kayak masih main-main gitu nggak sih? Kayak festival atau mungkin di kafe? Udah ya. sih. Kalau festival udah enggak Kalau festival udah enggak, tapi kalau ke kafe kemarin di satu kafe ada lah ya, kita coba untuk promosikan. Nah, gitu. Sedikit dong bocoran gimana Apa tuh? feedback dari audiens gitu setelah mendengar pusing bikin hutang. Setelah mendengar musik seru ya. seru sih kalau masyarakat sih positif sih, alhamdulillah positif. Responnya bagus karena ya balik lagi mereka pasti kan bilang wah ini lagunya gua banget nih, banyak yang bilang sih seperti itu. Sambil begini ya sebenarnya. Sambil iya lagi ya. Coba sodorin ke kolektor katanya. Siapa tahu bisa jadi bahan kolektor buat nagih. Oh iya benar. Benar. Apakah bisa jadi ini juga panggilan buat fans ya, debt collector? Pernah punya mimpi nggak untuk bikin mungkin ke depannya konser? Pasti kalau itu pasti. Keinginan itu ingin banget sih kalau itu. Album mengikuti karena kan memang lagu-lagu single-single juga sudah kita siapkan, tinggal nanti dikemas aja semua. Dikemas aja. Oke, terakhir deh kita lihat ke situ. Silakan bicara dengan audiens. Apa yang mau disampaikan dari Anzu? Mau promosi boleh? Untuk audiens dengarkan terus lagu-lagu dari Anzu. Gimana? Untuk audiens dengarkan terus lagu-lagu dari Anzu. Sudah bisa didengarkan di DSP ya. Di DSP juga sudah bisa didengarkan di YouTube musiknya Skada Musik. Oke deh, supaya nggak pusing mikirin hutang ya. Oke deh, sukses terus kita doakan supaya nanti semakin banyak gebrakan-gebrakan dari Anzu lagi ya. Sukses terus ya. Oke, itu dia Anzu dengan single terbarunya Pusing Mikirin Hutang. Cukup unik tapi juga ini sebuah gebrakan ya di dunia musik yang mana ini sangat dekat dengan masyarakat pastinya. Kita tunggu nanti seperti apa gebrakan-gebrakan lainnya dari Anzu yang pastinya juga
akan kita kulik lagi nantinya di Gestar. Tetap saksikan Gestar lainnya di episode lainnya bersama saya Bayu Pradana. Sampai ketemu dan sampai jumpa. Berjuang, sungguh-sungguh berjuang, siang dan malam ku mencari uang. Apa yang ku dapatkan hanya untuk bertahan, karena hidup terus berjalan. Cobaan selalu datang menghadang, terpaksa ku harus cari pinjaman. Hati mulai tak tenang, hidup penuh tekanan. Semoga Tuhan memberikan jalan. Pusing mikirin hutang mana banyak cicilan, pikiran gak karuan, hidup cuma jadi beban. Tapi aku berusaha untuk tetap berjuang, jadi orang yang bisa dibanggakan. Berdoa, jangan lupa berdoa. Percaya pada yang maha kuasa. Jalanilah adanya walau hidup sederhana. Semua kan indah pada waktunya. Pusing mikirin hutang mana banyak cicilan, pikiran gak karuan, hidup cuma jadi beban. Tapi aku berusaha untuk tetap berjuang, jadi orang yang bisa dibanggakan. Oh, pusing mikirin hutang mana banyak cicilan, pikiran gak karuan, hidup cuma jadi beban. Tapi aku berusaha untuk tetap berjuang, jadi orang yang bisa dibanggakan. Jadi orang yang bisa dibanggakan. Jadi orang yang bisa dibanggakan.